Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Walang Jaya yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengizinkan kita dapat berjumpa dalam keadaan di tengah-tengah pandemik wabah COVID-19. Dengan media apapun, insya Allah kita tetap berikhtiar dan berusaha untuk bisa berjumpa, bertatap muka, walaupun dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, lanjut sebuah materi yang akan Bapak sajikan terkait dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Yang lalu sudah sempat Bapak share terkait video Majelis Guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian juga sudah sempat Bapak berikan sebuah tugas melalui media Google Classroom, dan alhamdulillah Bapak berikan acungan jempol, ya, sebuah apresiasi yang luar biasa buat kalian semua yang sudah merespon tugas tersebut dan sudah memberikan jawaban-jawaban, komentar dan pendapat yang luar biasa terkait pertanyaan yang ada dalam Google Classroom tersebut. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Walang Jaya yang Bapak banggakan, pada perjumpaan kita kali ini, materi awal terkait dengan mata pelajaran sejarah Indonesia, yang mana akan Bapak coba kaji, sampaikan tentang awal peradaban manusia. Sebelum masuk kepada asal-usul peradaban manusia, yang lalu sudah kita bahas terkait dengan pertanyaan yang Bapak share di Google Classroom mengenai sejarah. Pendapat yang sudah kalian berikan buat Bapak semuanya adalah pendapat yang luar biasa. Berarti secara tidak langsung anak-anak Bapak, siswa-siswi SMK Walang Jaya sudah sangat memahami apa arti daripada sejarah itu sendiri. Sejarah memang adalah sebuah perjalanan panjang terkait sebuah peradaban manusia yang dinamika, yang dinamis, yang ada unsur perubahan dari awal hingga hari ini. Sejarah adalah memang sebuah peristiwa, ya, yang dinamis, yang terjadi sebuah perubahan di dalamnya. Pastinya banyak unsur yang membuat sebuah sejarah itu terjadi. Bisa dari unsur alam, ya, kejadian-kejadian alam yang berkesinambungan membuat sebuah peristiwa itu secara dinamis berubah, baik perubahan alamnya, perubahan watak daripada manusia yang hadir, yang hidup di masa itu, bahkan perubahan-perubahan secara karakteristik budaya dan juga teknologi yang dulu mungkin tidak pernah ada, hari ini muncul perubahan-perubahan secara dinamis yang menjadi sebuah sumber daripada kemajuan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang hadir dan hidup kala itu hingga hari ini. Contoh, hari ini kita dapat belajar dengan media online, kita dapat belajar dengan jarak jauh. Bagaimana bila terjadi wabah COVID-19 ini di masa lalu, yang kala teknologi belum mampu maju seperti hari ini? Bagaimana kita mengatasinya? Pastinya tidak sama mengatasi wabah COVID-19 ini ketika terjadi hari ini, ketika terjadinya wabah tersebut di masa lalu, yang belum ada teknologi, ya, belum ada pengetahuan manusia yang lebih maju dalam dunia IT dan lain-lain. Itulah sejarah. Tapi terkait sejarah dalam unsur bahasa, memang sejarah itu artinya adalah dalam satu bahasa asal atau bahasa awal. Sejarah dikenal dari bahasa Arab, ya, Lugatul Arabiyah. Syajar artinya sajaratun, pohon, ya. Nah, kenapa dikatakan pohon? Pohon itu secara filosofi memiliki bentuk cabang yang banyak, ya, cabang yang begitu banyak. Maka sejarah pun memiliki unsur pengetahuan tentang cabang-cabang yang begitu banyak. Seperti tadi di awal yang Bapak sampaikan, adanya unsur alam, ya, terjadinya perubahan alam dari masa purba sampai masa modern hari ini. Bahkan di kala masa purba pun banyak terjadi perubahan, mulai dari batu, tulang, logam, perunggu, sampai yang teknologinya makin maju. Nah, kemudian diartikan dengan pohon yang bercabang tadi, maka cabang-cabang tadi adalah unsur-unsur sejarah yang merubah kondisi awal, asal dan awal manusia berada hingga hari ini. Itulah sejarah.
Baik, siswa-siswi SMK Walangjaya yang Bapak banggakan, dalam materi awal sejarah yang akan Bapak sampaikan dan Bapak kaji terkait tentang terbentuknya peradaban manusia di Kepulauan Indonesia. Peradaban awal di Kepulauan Indonesia ini dalam banyak kajian yang Bapak temukan dalam buku sejarah. Indonesia ini terletak dalam persimpangan pertemuan 3 lempengan benua yang kita sama-sama ketahui kenapa Indonesia penuh dengan pegunungan. Ya, di Kepulauan Indonesia ini penuh dengan pegunungan. Karena apa? 3 lempengan benua tadi, persimpangan lempengan benua tadi bertemu di Kepulauan Indonesia. Nah, dari pertemuan tadi itu mengakibatkan mendesaknya atau didesaknya lapisan kulit bumi hingga munculnya dataran-dataran tinggi yang dapat dibilang atau dikatakan dataran tinggi tersebut ya pegunungan-pegunungan tadi. Maka Indonesia memang terkenal dengan kepulauan yang banyak memiliki pegunungan. Dengan itu, maka tidak menjadi sebuah keanehan di Indonesia itu bagi manusia yang hidup dalam negara ini. Jangan pernah kaget lagi dengan bencana-bencana alam. Kenapa demikian? Karena memang kondisi alam yang sudah Allah ciptakan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Ya, di Indonesia ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bertemunya 3 lempengan benua yang membuat mendesaknya kulit bumi hingga terbentuknya dataran-dataran tinggi, bahkan menjadi sebuah pegunungan-pegunungan. Ketika pegunungan-pegunungan terbentuk, maka rawan dengan bencana. Sama-sama kita ketahui, apa sih bencana yang terjadi ketika sebuah wilayah penuh dengan pegunungan? Pegunungan-pegunungan yang aktif akan mengakibatkan sebuah bencana seperti gunung meletus, kemudian gempa bumi dan lain-lain. Mungkin siswa-siswi SMK Walangjaya yang Bapak banggakan, ketika terjadinya sebuah bencana besar yang pernah terjadi dialami oleh satu provinsi yang cukup besar di Indonesia, yaitu Aceh, di mana provinsi tersebut terkena bencana besar yaitu tsunami. Itu bagian daripada bencana yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di negeri kita. Itu bagian daripada bencana yang menjadi bukti itulah Indonesia, sebuah wilayah peradaban manusia yang memang Allah berikan karunia berbeda dengan tempat lain penuh dengan pegunungan. Dari rangkaian uraian materi yang sudah Bapak sampaikan, bahwasanya menunjukkan sejarah keberadaan atau peradaban Kepulauan Indonesia tidak terlepas dari rangkaian peristiwa alam yang terjadi sejak zaman dahulu hingga hari ini. Jadi pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan secara dinamis yang terjadi dalam alam di Indonesia, peradaban yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari rangkaian peristiwa alam yang pernah terjadi. Seperti halnya Gunung Krakatau, ya, dan hari ini dikatakan anak Krakatau. Kenapa anak Krakatau? Karena Krakatau awal yang dari zaman dahulu pernah ada, muncul, sudah pernah terjadi letusan yang luar biasa dahsyat. Kemudian Krakatau itu muncul kembali, maka disebut anak Gunung Krakatau. Nah, ini peristiwa-peristiwa alam yang menjadi bukti sejarah, yang mana peristiwa-peristiwa alam ini bagian daripada sesuatu yang menjadikan sebuah perubahan-perubahan terjadi dari setiap sejarah yang berlaku yang terjadi dalam negeri kita. Maka terbentuklah sebuah peradaban yang luar biasa yang dikatakan dalam tema kita adalah peradaban Kepulauan Indonesia. Peta konsep sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terjadi dimulai dari awal masa praaksara. Apa itu masa praaksara? Adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Bahkan ketika masa praaksara pun terbagi beberapa fase. Di antaranya adalah masa hunian, kemudian masa bercocok tanam, meramu, berburu, kemudian mengenal api dan mulai maju. Cara mereka menghasilkan sebuah makanan untuk mereka konsumsi, hingga akhirnya mereka pun masuk kepada masa-masa di mana mulai maju, modern, dan juga manusia purba ataupun manusia praaksara pun mengenal adanya sistem kepercayaan. Perkembangan teknologi manusia praaksara atau manusia purba juga terbagi beberapa hal, ya. Di antaranya ketika tadi dikatakan masa hunian, di mana mereka mulai menghuni bantaran kali, pinggiran pantai, bahkan mereka sudah mampu
menghuni gua-gua ya di masa itu. Kemudian di mana mereka pun mulai mengenal bercocok tanam. Yang di awalnya adalah manusia purba itu hanya mengenal sistem hidup nomaden, ya, berpindah tempat. Kenapa demikian berpindah tempat? Karena ketika menemukan lahan yang mampu diambil sumber daya alamnya untuk mereka konsumsi, untuk mereka makan, ketika habis di satu wilayah, maka mereka berpindah tempat mencari wilayah lain yang bisa mampu menghidupi kebutuhan mereka sampai mereka dapat menggali sumber daya alam itu hingga habis. Ketika tempat tertentu habis, berpindah tempat lagi. Nah, di masa itu mulai muncul perubahan peradaban. Manusia praaksara mulai muncul adanya mengetahui cara bercocok tanam, berburu dengan teknologi yang mereka mampu membuat senjata-senjata yang luar biasa untuk mampu menaklukkan hewan-hewan di masa itu yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Hingga mereka mengenal satu unsur, di mana unsur ini luar biasa penting. Ya, bahkan hari ini kita tanpa unsur ini juga tidak mampu untuk bisa menghasilkan sebuah masakan, yakni api. Ketika manusia purba mengenal unsur api, maka peradaban perubahan yang terjadi pada manusia praaksara pun semakin baik. Pola makanan yang mereka ciptakan untuk mereka makan, untuk mereka konsumsi, sudah masuk kepada masa di mana makanan yang mereka hasilkan bisa dibilang atau dikatakan makanan yang sudah siap saji, hasil daripada mereka mengolah makanan tersebut dengan dimasak karena sudah mengenal api. Nah, api pun menjadi media penerangan ketika mereka tinggal di dalam gua. Jadi ketika mereka mengenal api, ini bagian daripada bukti sejarah adanya dinamika perubahan kehidupan peradaban manusia praaksara atau manusia purba kala itu.